كثرت حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala, Al-hadithul 20 ba'dal mi'ah, hadis yang ke-120. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath. Belum selesai. Tidaklah Rasulullah SAW itu mengerjakan satu salat setelah turunnya ayat kepada beliau, surat yaitu idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, illa yaqulu fiha, kecuali Rasulullah akan berdoa di dalam salatnya itu, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghufirli. Dalam lafaz yang lain apa? Ta'awulan lil ayah, yaitu apa? Untuk mengerjakan ayat. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menjadikan ini sebagai apa? Sebagai alamat akan dekatnya ajal Rasulullah SAW. Kemudian apa? Menjelang datangnya kematian, hendaknya kita mengucapkan zikir-zikir tadi. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi ada tasbih, ada tahmid, dan ada permohonan ampunan. Innahu kana tawwaba. Baik. Kemudian wa fi lafaz, dalam lafaz yang lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudih. Rasulullah SAW itu memperbanyak di dalam rukuk dan sujudnya untuk mengatakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghufirli. Boleh dengan apa? Tambahan apa? Kalau ada perbedaan, karena sebagian lafaznya apa? Tanpa ada rabbana, subhanakallahumma wa bihamdika. Dan dua-duanya boleh. Intinya adalah apa? Yaitu diantara doa rukuk dan sujud adalah membaca ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghufirli. Dibaca banyak-banyak, karena ini adalah ajaran Rasulullah SAW setelah turunnya surat itu. Dan surat ini berlaku sampai hari kiamat. Baik, al-ma'na al-ijmali, makna secara global. Suratun Nasr nazalat ubaila wafati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Surat An-Nasr ini turun menjelang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti beberapa hari saja atau setahun, bukan. Tapi ini adalah ketika Fathu Makkah. Fathu Makkah ini tahun berapa? Tahun 8 Hijriah, masih 2 tahun. Yaitu ajalnya Rasulullah SAW nantinya itu. Tetapi jelas dilihat dari sepanjang umur, jelas ini adalah sudah di akhir-akhir hayat beliau. Fakana nuzuluha mu'dzinan biwafatih. Turunnya surat ini itu adalah untuk mengumumkan, untuk memberitahukan akan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita tahu ini? Memang ini adalah ucapan dari Ibnu Abbas, hadis muttafaqun alaih. Yang mana apa? Ibnu Abbas mengatakan hadhihi ajalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah ajal Rasulullah SAW. Yaitu kalau beliau sudah melihat ini, maka berarti apa? Ini sudah tanda kehidupan beliau sudah hampir berakhir. Beliau akan berjumpa dengan Allah. Ini kata siapa? Kata Ibnu Abbas, dan ini penafsiran yang sangat mendalam. Dan telah datang dengan riwayat yang sahih di Sahih Muslim itu, yaitu Rasulullah SAW telah berkata kepada Aisyah seperti itu. Ya Aisyah, innallaha qad ja'ala li alamatan idza ra'aituha alimtuha. Atau Rasulullah bersabda mirip dengan demikian. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah telah menjadikan untuk saya suatu alamat. Kalau saya melihat alamat itu, maka saya tahu itu. Yaitu apa? Qauluhu idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan seterusnya. Kemudian Rasul menyebutkan itu adalah alamat ajalku. Nah, sementara apa sekarang memang sudah terlihat ketika apa turunnya ayat tersebut, surat tersebut. Kenapa? Kalau Ibnu Abbas beliau mendapatkan dari Rasulullah, maka jelas tidak ada iskal. Sementara para ulama menjadikan kisah Ibnu Abbas tadi itu sebagai dalil akan betapa mendalamnya pengetahuan Ibnu Abbas. Bagaimana sekedar turunnya surat ini menjadi dalil sudah dekatnya ajal Rasulullah SAW. Sementara Ibnu Abbas tidak menyandarkan itu kepada Rasulullah.
Maka ini menunjukkan kedalaman fikih beliau terhadap ayat. Tapi dari mana fikih itu diambil? Yaitu dari kita ketahui bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan Rasul itu memang tugasnya adalah untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh untuk memenangkan agama itu di atas agama semuanya. Sekarang alamat telah datang, datangnya kemenangan itu. Manusia sudah berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Maka manakala tugas telah selesai, berarti apa? Rasul juga keberadaannya di dunia ini sudah hampir selesai. Ini alamat akan wafatnya beliau. Tugasnya sudah hampir selesai. Makanya Rasulullah menjadikan ini sebagai alamat. Kita lihat di sini, ini adalah apa? Isim syarat. Dia adalah isim syarat. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila telah datang kemenangan dari Allah, pertolongan dari Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia itu masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Apa jawaban syaratnya di sini? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka sucikanlah Rabbmu dengan memujinya dan mohonlah ampunan untuknya. Mohonlah ampunan kepadanya. Tayyib, ini yang dipahami oleh kebanyakan sahabat, yaitu kalau sudah melihat kemenangan maka bertasbih, mohon ampun dan sebagainya. Sementara Ibnu Abbas mengatakan bukan itu. Kenapa Allah Ta'ala menyuruh secara khusus adanya tasbih dan tahmid dan istighfar? Menunjukkan ini adalah sudah akhir hayat beliau. Kenapa? Karena sudah ma'ruf di dalam syariat ini, menjelang akhir hayat seseorang, hendaknya dia itu semakin banyak memperbagus dirinya, mendekatkan diri kepada Allah, mensucikan dirinya dari dosa-dosa dan sebagainya. Maka manakala secara khusus Allah menyuruh beliau mengucapkan ini, padahal dalil banyak menyuruh zikir di setiap waktu. Tetapi ketika datang tanda kemenangan besar ini, kemudian Allah Ta'ala menyuruh tasbih dan tahmid, ini alamat sesuatu yang lain. Rasulullah disuruh untuk betul-betul membersihkan diri, karena beliau akan segera berjumpa dengan Allah. Pembersihan diri secara secara rohani, yaitu dengan apa? Tasbih, tahmid dan istighfar. Adapun secara jasmani, sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih yang dari Aisyah, yaitu Rasulullah SAW menjelang kematian, menit-menit atau detik-detik sebelum kematian, beliau apa? Bersiwak. Ma ra'aituhu yastanu istinanan kastinanihi hadza. Belum pernah saya melihat Rasulullah bersiwak seperti siwak beliau sekarang ini. Setelah bersiwak kemudian apa? Beliau mengatakan fi rafiatil a'la, kemudian meninggal. Ini pensucian secara apa? Secara zahir. Nah, ini semua adalah alamat akan apa? Wafatnya Rasulullah SAW. Makanya yang disebutkan Syekh di sini, inilah yang diinginkan, bahwasanya turunnya surat An-Nasr itu sebagai adzan, sebagai i'lam, pemberitahuan akan wafatnya beliau. Walihadza dzakarat Aisyah radhiyallahu anha annaha hinama nazalat 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Aisyah menyebutkan bahwasanya manakala surat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhadha yata'awwaluha bil amal. Mulailah Rasulullah SAW menjalankannya dengan amalan. Ta'awwala yaitu amilah, mengamalkan. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala dzakara fiha annahu idza hasala fathu Makkah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat tadi bahwasanya kalau sudah terjadi pembukaan negeri Mekah, wasarat biladan islamiyah, dia itu menjadi negeri Islam, wa arafan nasu dinallahi wa syara'i'ah, dan orang-orang kenal agama Allah dan syariatnya, wa aqbalu alaihi raghibina fih, mereka pun memusatkan perhatian kepadanya dan mereka sangat berminat kepadanya, ghairu mukrahin, mereka tidak terpaksa. Fa innaka ayyuhar rasul, maka sesungguhnya engkau wahai Rasul, takunu qad balaghta risalah, engkau telah menyampaikan risalah, wa addaital amanah, dan engkau telah menunaikan amanah, wa nafatta ma amaraka Allahu bih, dan engkau telah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Falam yabqa illa an takhtima hadhil ibadatal jalilah bil istighfar, maka tidak tersisa kecuali engkau menutup ibadah yang agung ini, ibadah risalah dan apa tadi, nubuwah itu, dengan istighfar, wat tasbih, dengan pensucian, wal isti'dadi liqa'illahi ta'ala, dan bersiap-siap untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Dan tentunya termasuk bekal yang terbaik setelah la ilaha illallah adalah apa? Tasbih dan tahmid.
Sebagaimana hadis terakhir yang disebutkan oleh siapa? Imam Al-Bukhari dalam Sahih beliau, hadis Abi Hurairah itu. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang dia itu ringan di lisan dan dia itu berat di timbangan adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini bekal yang sangat besar untuk menghadap Allah, adanya tasbih dan tahmid. Kenapa? Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Tasbih dan tahmid itu akan memenuhi pahalanya itu, memenuhi langit dan bumi. Itu baru satu tasbih dan tahmid. Gimana kalau kita mengulang-ulang banyak sekali? Dan juga bekal terbaik setelah itu adalah istighfar. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsira. Hadis Abdullah bin Busr al-Aslami itu. Sungguh beruntung orang yang mendapatkan di dalam catatan amalannya itu istighfar yang banyak. Baik. Qala Syekh Abdullah Al-Bassar, fa kana sallallahu alaihi wasallam yuksiru dzalika fi sujudihi wa ruku'ihi. Maka Rasulullah SAW memperbanyak itu di dalam sujud dan rukuk beliau. Fayaqul, beliau berdoa, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Maha suci engkau wahai Allah, wahai Rabb kami, dan dengan pujianmu ya Allah saya mohon ampun kepadamu. Fahadhil kalimat ini jama'at tanzihallahi ta'ala anin naqais, menyatukan antara pensucian Allah Ta'ala dari kekurangan-kekurangan ma'adzikri mahamidih, disertai dengan menyebutkan pujian-pujian untuknya. Sementara pujian untuk Allah ya tadammanu apa? Isbata sifatil kamal, yaitu mengandung penetapan sifat-sifat kesempurnaan. Wa ba'da hadhihi tawassulat, setelah bertawassul dengan kalimat-kalimat ini, tasbih dan tahmid, juga apa dengan menyebut nama Allah, Allahumma, yang dia itu memanggil seluruh asmaul husna. Maka apa? Bi hadhihi nu'util jalilah, dengan karakter-karakter yang agung ini, yatlubu minhul maghfirah. Rasulullah SAW mohon ampunan kepada Allah. Fa innahu ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Karena Allah Ta'ala itulah yang paling berhak untuk kita takut kepadanya, dan hanya dialah yang mampu untuk memberikan ampunan. Akhir dari surat apa ini? Al-Muddatsir ya. Baik. Dan ini menunjukkan urutan yang bagus. Tawassul dengan asmaul husna dan sifatul ula, baru kemudian istighfar. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika